Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, saya ucapkan selamat datang untuk kamu yang baru klik video ini. Ya, perkenalkan, saya Nikmat Hidayatullah, bisa kalian panggil Pak Nikmat. Ya, saya sekarang mengampu mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 semester 1. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya tentang apa sih itu prakarya, karena mungkin belum pernah ada di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Nah, akan kita bahas sedikit tentang apa sih itu mata pelajaran prakarya. Oke, dan juga nanti akan membahas tentang bab pertama dari mata pelajaran prakarya. Oke, kita mulai dari pengertian prakarya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prakarya adalah pekerjaan tangan atau pelatihan di sekolah. Dikutip dari situs Kemendikbud, prakarya juga merupakan ilmu terapan yang mengaplikasikan berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung yang mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari mata pelajaran prakarya adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri pada diri siswa melalui produk yang dihasilkan sendiri. Nah, di mana dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Prakarya itu berasal dari dua kata, yaitu pra dan karya. Pra memiliki arti belum, dan karya diartikan sebagai hasil kerja. Jadi secara harfiah, prakarya merupakan hasil kerja yang belum jadi atau masih berupa prototipe. Nah, dikutip dari buku Pendidikan Karakter, Konsep dan Implementasi karya Aisyah tahun 2016, prakarya terdiri dari 4 aspek. Yang pertama ada kerajinan, yang kedua ada rekayasa, yang ketiga budidaya, dan yang keempat adalah pengolahan. Masing-masing aspek diajarkan secara terpisah, dan setiap satuan pendidikan itu menyelenggarakan pembelajaran prakarya paling sedikit itu 2 aspek sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah pada suatu pendidikan tertentu. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan tentang mata pelajaran prakarya untuk kamu yang baru kelas 7. Nah, kita akan sama-sama bahas bab pertama dari mata pelajaran prakarya, yaitu tentang kerajinan serat. Apa itu kerajinan serat? Oke, kita akan bahas mulai dari pengertian serat, ya. Serat merupakan jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang memanjang dan utuh. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya itu sangat besar, dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Istilah serat ini sebenarnya sering kita kaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Tetapi untuk mata pelajaran prakarya ini kita fokuskan kepada bidang tekstilnya, ya. Nah, dalam bidang tekstil, serat merupakan bahan baku atau bahan utama yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sifat serat ini mempengaruhi dari sifat benang dan kainnya.
baik dari pengolahan secara mekanik atau mesin maupun pengolahan secara kimiawi. Sedangkan serat alam, ya, serat alam adalah serat yang berasal dari alam, yaitu hewan maupun tumbuhan. Contohnya adalah wol yang berasal dari biri-biri, atau domba. Bahan serat alam dikenal oleh orang, ya, sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum Masehi. Wah, luar biasa ya. Jadi bahan serat alam itu sudah digunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah negara Cina. Ya, betul sekali, negara Cina, dengan menghasilkan serat sutra. Kemudian pada tahun 1540 sebelum Masehi itu telah berdiri industri kapas di India. Wah, jadi luar biasa ya negara-negara ini. Nah, jenis dan karakteristik bahan serat. Oke, yang pertama serat dari tumbuhan, ya. Ternyata tidak semua tumbuhan itu memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya itu harus kuat, harus tahan lama, bentuknya tetap atau tidak surut, tidak mengecil, ya, tidak susut. Kemudian permukaannya halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Nah, serat yang berasal dari tumbuhan ini dapat digolongkan menjadi 4. Jadi 4 ya. Yang pertama, serat dari biji. Contohnya adalah biji dari pohon kapas dan kapuk. Nah, kemudian yang kedua, serat dari batang. Contohnya batang pohon anggrek, itu bisa ya. Kemudian batang pohon melinjo, kemudian batang pohon mahkota dewa, batang pohon beringin, dan lain sebagainya. Masih sangat banyak. Kemudian yang ketiga, serat dari daun. Contohnya serat daun mendong atau purun tikus. Kemudian ada daun nanas, itu yang berduri-duri itu. Kemudian daun pandan berduri, kemudian daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, serat berasal dari buah. Wah, ternyata buah juga bisa digunakan menjadi serat, ya. Contohnya adalah buah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buahnya. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat sejak zaman dahulu. Wah, luar biasa. Tadi serat dari tumbuhan, sekarang yang kedua, serat dari hewan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulunya. Bulu hewan yang paling banyak digunakan sebagai bahan baku tekstil adalah stapel dan filamen. Apa itu? Ini penjelasannya. Yang pertama, serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan, ya, rambut hewan yang disebut dengan wool. Nah, jadi contohnya itu berasal dari domba, bisa digunakan dari unta juga bisa, kelinci, kemudian biri-biri, dan lain sebagainya. Yang kedua, serat dari filamen. Apa itu filamen? Filamen adalah serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong inilah yang digunakan seratnya itu untuk dipintal menjadi benang, kemudian menjadi kain. Inilah yang kita kenal dengan sebutan benang sutra atau kain sutra. Nah, karakteristik
dari bahan serat. Oke, ini yang selanjutnya ya. Karakteristik atau ciri khas bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama, terasa dingin ya, atau sedikit kaku ya. Kemudian mudah kusut, mudah menyerap keringat, tetapi gampang terkena bakteri dan jamur, kemudian mudah terbakar. Itu ciri khasnya. Yang kedua, ciri khas dari serat sutra itu biasanya berkilau, bagus dan lembut, tidak mudah kusut, kekuatannya sangat tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serapnya cukup tinggi, tidak mudah berjamur, tetapi tetap mudah terbakar ya. Berbau seperti rambut terbakar kalau sudah terbakar itu. Kemudian bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Makanya perawatannya juga harus khusus ya untuk masing-masing bahan serat. Apalagi serat sutra itu biasanya kainnya itu sangat mahal ya, karena memang sangat berkualitas daripada produknya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada serat wol. Itu memiliki ciri-ciri ya lumayan kuat ya, kemudian tidak berkilau, biasanya berbentuk keriting ya, memiliki kekenyalan yang tinggi, kemudian elastisitas juga tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, kemudian pengolahan bahan serat. Jadi yang pertama adalah pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat tadi akan dilanjutkan pengolahan, misal kapas ya, itu menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Jadi kapasnya dipilin ya, dipintal menjadi benang. Kemudian yang kedua, penggulungan benang. Jadi benang yang sudah dipintal menjadi panjang itu kemudian digulung menggunakan alat penggulung benang. Bahan sudah didapat, dipintal, sudah panjang, digulung menggunakan alat. Yang ketiga, selanjutnya itu pencelupan warna. Setelah digulung, setelah rapi, kemudian dicelupkan, dicampur dengan warna-warna yang menarik ya. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Nah, proses terakhir adalah penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, setelah diwarnai kemudian kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Kalian bisa lihat proses atau cara menenun ya, baik itu di YouTube maupun di gambar. Untuk gambarnya sudah saya share di PowerPoint yang sudah saya buat, nanti saya bagikan di grup WA. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh bertanya di kolom komentar maupun langsung di grup. Ya, mungkin seperti itu saja untuk perkenalan materi prakarya dan juga untuk bab pertama daripada prakarya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau materi yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan untuk kedepannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.